Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabipun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Aprilia Herlambang dengan NPM 2313141083 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada sehat semua? Sehat Ibu. Sudah sarapan hari ini? Belum. Kenapa tidak sarapan? Tak sempet. Belum disebatin sarapan sama orang tuanya? Iya Bu. Iya Bu. Iya. Oh, kasihangan ya. Iya Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya Bu. Silakan Caroline. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Caroline. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Nihil ya. Baik. Untuk semangat kita pada pagi kali ini, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu teman-teman. Ayo bangun semua, berdiri. Kalian udah tahu belum tentang ice breaking? Apa itu Bu? Apa itu Bu? Adalah ice breaking untuk memberi semangat kita untuk belajar pada hari ini. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. Iya Bu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Setelah itu, apalagi untuk membuat semangat kita pada pagi hari ini teman-teman? Nyanyi Bu, nyanyi. Nyanyi. Coba Caroline nyanyi. Nggak mau Bu, nggak mau. Domita Bu. Domita, Ibu. Domita Bu. Iya, coba nyanyi dia. Nggak mau, Domita yang jago Bu, nyanyi dia Bu. Domita Bu. Kemarin dia nyanyi Bu. Nyanyi apa itu dia? Bisa nyanyi Bu. Ibu semangat lagi aja Bu, kan Semangat kompak, lagi. Bu. Oh ya, nah kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Apakah sudah semangat pada pagi hari ini teman-teman? Sudah Ibu. Baik. Kalau sudah semangat, silakan untuk duduk. Ya, udah pada ingat materi sebelumnya? Ingat materi sebelumnya? Tentang teks prosedur Ibu. Oke, Domita benar. Coba jelaskan apa itu teks prosedur Domita. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah Ibu untuk melakukan sesuatu. Benar. Apakah teks prosedur itu untuk mengetahui apa? Domita? Untuk mengetahui strukturnya Ibu. Tujuan untuk membuat teks prosedur apa, Domita? Supaya langkah-langkahnya terstruktur Bu. Benar. Jadi teks deskripsi adalah cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau Teks prosedur Bu. Teks prosedur Ibu. oh iya benar teks prosedur. benar Caroline, teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah Teks yang menjabarkan langkah-langkah Bu. benar. Jadi setelah kita memasuki teks prosedur, kita akan memasuki materi yaitu teks
Deskripsi. Benar, teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu objek. Di sini ada yang pernah menggambarkan sesuatu tidak? Menggambar pernah Ibu, gambar gunung. Bukan begitu ya dia. Menggambarkan itu adalah mengimajinasikan, menghasilkan objek atau membuat gambaran suatu objek. Kalian pernah pergi ke suatu tempat? Rabu. Pernah kemana Karolin? Candi Borobudur Bu. Keren banget ke Candi Borobudur, teman-teman kasih tepuk tangan. Ke Candi Borobudur, Karolin bisa mendeskripsikan tidak kalau ke Candi Borobudur? Panas Bu. Habis itu rame pengunjung. Candinya gede-gede Bu. Candi Borobudur terletak di mana ya Karolin? Di Jawa Tengah. Nah, di tepatnya di Magelang, Jawa Tengah Iya, ya betul. teman-teman. Oke. Untuk kalau mendeskripsikan manusia pernah tidak teman-teman? Kayak Mendeskripsikan teman gitu Bu. ya mau menggambarkan kalau teman itu bagaimana? Belum. Nah, misalkan hari ini dia memakai kacamata, memakai hijab putih, memakai nemtek, itu adalah menggambarkan objek atau menggambarkan manusia ya teman-teman. Iya Bu. Jadi secara jelas dan terperinci sehingga membaca seolah-olah dapat melihat. Kan kita bisa melihat dia kan, bisa Iya Bu. bisa melihat dia kalau dia hari ini pakai Kacamata. benar. Bisa mendengar suara dia, Bisa. atau merasakan objek tersebut. Dari sini ada pertanyaan tidak teman-teman? Tidak Bu. Tidak, Ibu. Cukup. Baik. Selanjutnya ide pokok atau gagasan utama. Ada yang tahu ide pokok anak-anak? Inti Bu. Inti apa Karolin? Inti dari yang ditulis Bu. Dia bisa dijelaskan? Itu ide pokok tuh inti dari keseluruhan paragraf dari teks deskripsinya Ibu. Hidup jadi benar. Itu semua benar ya teman-teman. Kalau ide pokok adalah inti atau dasar keseluruhan paragraf. Di dalam tes deskripsi, ide pokok biasanya memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan atau penyampaian kesan umum tentang objek tersebut. Dari sini ada pertanyaan tidak, anak-anak? Saya Bu. Apa itu Karolin? Bu, ide pokok itu di dalam satu paragraf boleh 2 kalimat atau hanya satu Bu. Ya, jawaban pertanyaan yang bagus ya Karolin. Jadi ide pokok itu kan jadi hanya harus hanya satu kalimat ya Karolin, karena itu akan menjadi ide dari suatu paragraf tersebut. Ya. Ada pertanyaan lagi dari apa itu ide pokok? Cukup ya, Ibu. Baik, lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari ide pokok. Jadi fungsi dari ide pokok itu menjadi payung. Jadi payung itu apa ya, anak-anak? Perlindungan Bu. Nah, perlindungan untuk siapa itu Karolin? Dari hujan Bu. Benar, melindungi kita dari hujan atau juga panas matahari ya Iya, anak-anak. Jadi fungsi dari ide pokok adalah menjadi payung atau kerangka berpikir dari paragraf, memastikan seluruh kalimat dalam paragraf tetap fokus pada satu hal tersebut. Terus, nah letak ide pokok ini tuh bisa terletak di awal, di akhir, atau bahkan di awal dan di akhir paragraf teman-teman. Anak-anak letak, nah biasanya kalau letak di awal paragraf itu disebut Deduktif. Benar. Di awal paragraf disebut deduktif. Di akhir paragraf disebut Induktif. Nah, di akhir paragraf itu disebut induktif. Kalau di akhir dan di awal dan di akhir paragraf itu disebut apa namanya? Campuran. Benar. Di awal dan di akhir paragraf disebut Campuran. Ada pertanyaan? Cukup Bu. Selanjutnya itu ide pendukung atau gagasan penjelas dari teks deskripsi. Ada yang tahu tentang ide pendukung? Tahu. Oke, Ibu jelaskan ya.
Ide pendukung adalah kalimat-kalimat yang berfungsi untuk memperjelas, merinci, dan mengembangkan ide pokok. Udah paham anak-anak? Paham Bu. Apa itu Caroline? Ide pendukung. Kalimat yang memperjelas dan mengembangkan ide pokok. Betul, kasih apresiasi untuk Caroline. Jadi ide pendukung itu untuk memperjelas, merinci, dan mengembangkan ide Pokok. Betul. Antuk ya Domita? Domita ngantuk ya? Selanjutnya itu fungsi dari ide pokok, yaitu memberikan bukti, contoh, rincian, atau keterangan tambahan yang memperjelas ide Pokok. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini? Ibu, berarti teks deskripsi itu untuk menjelaskan langkah-langkah seperti apa Bu contohnya? Oh langkah-langkah? Kok langkah? Itu kan teks Iya, prosedur ya. prosedur. Dia belum move on ya dari teks prosedur. Nggak merhatiin Bu. Ngantuk Ibu, Ngantuk dia ya yang dia. ngantuk. Udah minum susu belum pagi hari ini? Belum, Ibu. Belum dapat MBG apa hari ini? Belum Ibu. Ayo, ada pertanyaan lagi? Udah Ibu cukup. Coba Domita. Ibu tanya. Tadi Domita. Kalau Domita hari ini pergi jalan-jalan apa yang ke suatu tempat. Nah, ide pokok dari Domita tuh mau menggambarkan apa aja nantinya? Apa ya? Idenya udah dari rumah atau nanti setelah Domita pergi ke tempat tersebut? Setelah. Betul. Setelah. Domita sudah pergi ke tempat? Aku sudah ke pantai Ibu. Pantai mana itu Domita? Ke pantai Parangtritis. Di Jogja ya itu. Iya. Seru banget gak sih di Jogja nanti? Seru banget Ibu, banyak delman. Kita nyanyi dulu yuk biar kita semangat untuk hari ini. Ini apa Bu? Ini apa Bu? Tadi kan udah disinggung sama dia naik delman. Gak hafal Bu. Damita Bu yang hafal Bu. Cica-cica pun hafal Bu. Delman tuh gimana pertamanya? Pada hari Minggu Itu apa Bu? ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, Cuki caki cuki caki cuki caki cuki caki cuki suara sepatu kuda. Yeay. Ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini tentang ide pokok dan ide gagasan dari teks deskripsi? Cukup Ibu. Materi besok apa ya teman-teman? Udah ada baca bukunya belum? Belum Bu. Belum, Bu. Ibu. Oke, untuk materi besok sepertinya kita akan membahas laporan hasil observasi. Benar. Laporan observasi nanti Ibu singgung di minggu selanjutnya ya anak-anak. Ya baik Ibu. Untuk hari ini adalah tugasnya yaitu kalian mencari suatu teks deskripsi dan tentukan ide pokok dan ide gagasan dari teks tersebut. Sudah paham teman-teman untuk tugasnya? Paham Ibu. Bu, itu mencari boleh bikin nggak Bu? Boleh. Bikin teks deskripsi sendiri nggak Bu? Boleh. Jika Caroline punya suatu cerita nanti boleh dijadikan teks Ya Bu. Oke Ibu. Itu temanya bebas atau gimana Ibu? Boleh deh, bebas menurut sesuai dengan apa yang Domita mau. Oke, terima kasih Ibu. Untuk dia apakah ada pertanyaan? Cukup. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.
wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pagi, amin. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karol Octaviana. Sebagai observer langsung, nama calon guru Cindy dengan NPM 2313041083 pada tanggal 3 Oktober tahun 2025 pada pukul 13:21 dengan topik tes deskripsi jenjang SMP kelas 9. Pada bagian pembuka pelajaran sudah cukup baik dengan saudara Cindy menarik perhatian siswa dan memilih posisi mengajar di depan dan di tengah. Lalu saudara Cindy memilih kegiatan membaca dan juga berinteraksi pada siswa. Lalu penggunaan media dan alat bantu mengajar yaitu salindia. Lalu pola interaksi yang dilakukan saudara Cindy dengan guru ke siswa, siswa dan ke guru dan siswa ke siswa juga sudah cukup baik. Lalu dalam menimbulkan motivasi, saudara Cindy melakukan ice breaking untuk memberikan kehangatan dan juga keantusiasan para siswa dan juga menimbulkan rasa ingin tahu serta mengemukakan ide yang bertentangan dari siswa. Dan juga saudara telah memperhatikan minat siswa. Selanjutnya dalam memberi acuan, saudara telah mengemukakan tujuan dan juga batas-batasan tugas. Lalu juga menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan serta mengingat masalah pokok yang akan dibahas selanjutnya. Dan juga saudara Cindy telah melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam bagian memberi acuan ini, saudara Cindy telah melakukan dengan cukup baik. Selanjutnya dalam membuat kaitan, saudara Cindy membandingkan pengetahuan dengan pengetahuan baru dan juga dengan pengetahuan yang telah diketahui dengan cukup baik, dan juga menjelaskan konsep pengertian sebelum membahas materi secara rinci. Pada bagian menutup pelajaran, saudara Cindy telah melakukan meninjau kembali, juga merangkum inti pelajaran serta membuat ringkasan dari materi. Hal ini dilakukan dengan cukup baik dan juga mengevaluasi, seperti mengekspresikan pendapat siswa dan juga pertanyaan-pertanyaan lisan. Hal ini dilakukan dengan sangat baik dan juga melakukan refleksi akhir pelajaran. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.